Hi everyone, welcome to the Philomet. Aku Edwin Wijaya. Dan aku Aufar Satria. Kami berdua adalah konsultan strategi nih yang suka ngomongin macam-macam hal. Di podcast ini kita bakal diskusiin banyak topik dari politik, bisnis, investasi, dan keuangan, dan juga topik lainnya seperti fisika, filosofi, dan agama. Walaupun kami memiliki pekerjaan yang sama, tapi kami datang dari background edukasi, keluarga, dan latar belakang yang sangat berbeda. Oleh karena itu, kami bakal membawa berbagai perspektif dari kita masing-masing saat kita berdiskusi mengenai topik-topik tersebut. Bila kalian punya topik yang mau kita diskusin juga, langsung aja menghubungi kami di Instagram @philomet.id. Thank you guys, cheers. Halo guys, welcome back to Philomet. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi yang bernama Lukman. Lukman ini sekarang bekerja sebagai konsultan di McKinsey & Company. Dia pernah intern juga di BCG dan juga di AIA. Lukman lulusan Universitas UI, University of Indonesia, tahun 2018 dengan jurusan Finance. Halo Lukman. Halo. Mungkin ada yang mau ditambahin dari kamu, Lukman? Enggak sih, that sums up my profile. Oke. Yeah. Hari ini kita kebetulan mau diskusi mengenai mencari pekerjaan, especially mendapatkan karir yang fulfilling. Mungkin Far, kamu bisa itu? Oke, jadi iya menarik banget nih. Kita kedatangan tamu Lukman, dan jadi kita benar kata Edwin tadi, kita bakal ngomongin tentang jadi how to find fulfilling career option gitu, dan how to get in sama how to thrive in the environment gitu kan. Jadi itu hal yang menarik, terutama kita yang masih baru fresh graduate atau misalkan baru ke dunia kerja gitu. Itu menjadi hal yang penting banget, karena pada akhirnya yang kita kerjain adalah hal yang akan kita lakukan terus seumur hidup gitu kan. Apa dari awal perjalanan karir lu di intern sampai sekarang, kira-kira udah fulfilling belum gitu kan pertanyaannya? Benar. Oke. Kalau perjalanan gue kali ya, mungkin pertama itu dari intern gue di AIA. Itu the first job that I have with a proper company sebagai intern. Dan itu menurut gue waktu itu gue diajarin beberapa kayak mentality yang bagus sih di mereka. Kayak gimana lu harus strive for success, segala macam gitu kan. Nah, tapi habis dari AIA ini, gue sedikit sharing aja, gue tuh sebenarnya susah gitu dapat intern di tempat lain. Misalkan gue dulu waktu itu daftar ke Citibank, terus habis itu gue daftar juga ke Accenture, gue daftar ke I think Deloitte, gue juga daftar, terus habis itu daftar, pokoknya banyak lah, kayak gue daftar intern ke banyak tempat tuh nggak ada sebenarnya, nggak ada yang balas email gue gitu. Terus gue mikir kan, apakah gue yang salah gitu, CV gue yang salah atau gimana gitu. Tapi waktu itu untungnya kayak gue waktu itu kenal sama Opar juga kan. Terus habis itu gue juga kenal sama ada beberapa alumni yang di BCG waktu itu. Terus dikasih nih bahwa kayak ini BCG lagi nyari orang nih. Terus kan itu biasanya di blast kan, kayak banyak orang yang daftar gitu. Iya, lu intern yang waktu itu ya? Benar yang itu. Terus itu habis gue dapat message itu, beneran gue kayak malamnya tuh gue langsung kirim ke mereka. Terus habis itu kayak beberapa hari setelahnya tuh mereka kayak kontak gue gitu bahwa kita tertarik nih sama lu bisa nggak datang ke sini gitu. Nah udah pas waktu itu mungkin ini juga lesson yang mungkin bisa juga dicontoh ke orang-orang lain ya. Jangan meremehkan opportunity sih. Kalau misalkan ada opportunity yang datang dan lu emang pengen men-strive ke situ, itu hard to actually get it ya. Dan just for context, waktu itu kan pas dihubungin sama BCG, itu kalau nggak salah hari Selasa, terus hari Jumatnya itu gue harus interview sama mereka gitu segala macam kan. Itu bener-bener kayak pagi, siang, sore, itu gue bener-bener kayak gue refine story gue kayak gimana, personal story gue tuh gue refine banget. Terus habis itu waktu itu juga belajar namanya market sizing lah kalau di consulting. Kalau ada beberapa yang pengen masuk consulting itu ada namanya market sizing. Itu bener-bener bangun pagi gue mikir kayak berapa banyak mobil yang dijual di Indonesia setiap tahun gitu. Dan siangnya gue mikir kayak berapa banyak Aqua yang dijual di Jakarta per tahun gitu. So mindsetnya tuh bener-bener gue pengen dapet hal ini, whatever it takes.
Jadi lu berjuang sekuat mungkin untuk mendapatkan hal tersebut. Nanti masalah dapat atau enggak, that's not your decision to make, right? Yang penting lu udah berusaha sebesar mungkin. Dan alhamdulillah waktu itu gue dapet di BCG gitu kan. Terus di BCG gue very study a lot. I'm very thankful to all of the people that has been my mentor in BCG juga kan. Dari segi gimana cara lebih profesional, dari segi ngomong bahasa Inggris juga. Gue waktu itu sebenarnya payah sih ngomong bahasa Inggrisnya. Terus habis itu gimana juga core skill sets yang lu butuhin gitu untuk succeed di consulting gitu. Habis itu gue selesai di BCG, gue habis itu take a break sebulan 2 bulan. Habis itu gue apply ke McKinsey, BCG sama Bain. Habis itu dan lagi-lagi di saat itu juga gue study very hard to actually pass the online interview, the paper test. Habis itu kayak how to pass the case interview juga kan. Dan refine the story, kayak habis interview 1, jadi di waktu itu tuh ada 4 interview total. Habis 1 interview, gue melihat ada kurang di personal experience story gue refine lagi gitu. Habis interview kedua, oh ini masih kurang personal experience story-nya. Terus habis itu untuk masalah problem solving-nya juga mungkin masih kurang. Gue belajar lagi. So, very, very work hard for what you want, right? Habis itu gue alhamdulillah dapat di McKinsey. Sebenarnya lumayan hoki juga sih dapet di McKinsey kan. Dan habis itu ya udah kayak gue belajar di McKinsey, gue getting to know the culture, how do they work, habis itu how to actually extract more skill sets from them. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih di sana sih, udah 1,5 tahun kayaknya sekarang di McKinsey. To your point, fulfilling atau enggak, menurut gue ini lumayan fulfilling sih. Jadi emang gue pengen, salah satu tujuan gue adalah helping people and making impact. Dan itu alhamdulillah juga masuk di core purpose-nya McKinsey gitu. Jadi mereka help client make impact gitu. Oke, mantap banget nih ceritanya Lukman. Thank you for sharing, Luk. Jadi mungkin pertama-tama nih, sebelum kita masuk ke karirnya itu sendiri, pasti kita harus cari tahu dulu kan, gimana sih cara cara masuknya, atau misalkan gimana kerjaan apa yang kita mau pilih gitu. Karena kan kerjaan banyak banget. Ada kerjaan misalkan jadi consultant kayak si Lukman, atau misalkan ada kerjaan juga misalkan jadi di mana kan banyak tuh ya contohnya. Jadi mungkin kita bahas dulu kali ya, Luk. Jadi gimana sih kayak cari karir yang fulfilling gitu. Padahal kan sebenarnya kan karena nggak mau dong kita kerja monoton aja gitu, kerja pulang. Kita harus yang fulfilling, meaningful, dan seru juga gitu. Dan tapi at the same time bisa memberikan kita pangan, misalnya uang segala macam yang bagus. Gimana sih lo tips-tipsnya gitu? Kayak awal-awalnya gimana? Oke. Jadi I think kalau untuk ini kita bisa break it down to a couple of components ya. Jadi bisa pertama kita lihat secara internal apa yang kita pengen, apa yang keluarga kita pengen, terus habis itu kayak what is your aspiration and what is your passion, right? Lalu kita bisa juga lihat secara eksternal gitu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh market, terus habis itu job sekarang yang lagi hits itu apa gitu kalau bahasa gaulnya kan. Jadi kalau misalkan zaman dulu itu mungkin bankers is the main jobs, mungkin sekarang lebih ke tech companies kan. Jadi itu environment itu very important thing. Jadi mungkin kita bahas dulu gue dari yang internal dulu kali ya. Jadi dari internal ini kita juga bisa lihat dari beberapa aspek sih. Yang paling utama adalah what is your passion and what is your priority. Dan yang pengen gue tekenin di sini adalah passion dan priority itu not necessarily the same thing kan. Kan kayak gue waktu itu pengen jadi pemain piano gitu. Tapi priority gue waktu itu mungkin adalah mendapatkan duit dengan yang stabil gitu. Jadi we have to define each of them. Karena misalkan kalau misalkan gue amit punya uang, mungkin yang menjadi priority utama gue adalah mencari income yang stable. But that's not necessarily my passion, right? Jadi itu mungkin dari pertama. Terus habis itu yang kedua juga kita bisa lihat dari sebenarnya ngapain sih? Apakah lu orang yang kreatif? Apakah lu orang yang misalkan jago di matematik? Karena kalau misalkan kita force fit karir kita terhadap sesuatu yang kita nggak jago, itu juga nanti kita bakal struggle kan at the end of the day gitu.
Menarik banget. Jadi, yes. Go on. Mungkin kita salah satu kali ya. Tadi kamu mention tentang passion sama priority. Dan seringkali kayaknya passion sama priority itu kayaknya berbeda banget tuh. Mungkin dulu aku mau jadi pilot pesawat luar angkasa. Tapi priority-ku untuk mengejar itu kayaknya susah banget nih. Kayak aku mesti misalnya sekolah lama, terus mesti mungkin ke sekolah di mana gitu ya. Mungkin priority kita buat kita nggak bisa mencapai itu. Gimana sih caranya kita bisa balance antara passion kita sama priority kita, Lukman? Oke. Kalau menurut gua sih yang lebih utama itu priority ya dibanding passion. Apalagi kalau untuk orang-orang yang baru fresh graduate. Kenapa? Karena kalau misalkan kalau orang-orang kayak kita lah, kayak kita kan baru masuk angkatan kerja, terus habis itu kita baru pengalaman mungkin maksimal kayak 2-3 tahun kan. The main thing that we have to do right now itu adalah, kalau menurut gue ya, adalah financial stability satu. Karena kita pengen dapat income yang stable untuk menjalankan kayak untuk beli barang-barang, misalkan untuk diri kita sendiri, untuk mendanai keluarga kita, mungkin mau nikah atau segala macam kan. Kan kita nggak tahu gitu. Iya, betul. Yang kedua juga yang priority saat ini menurut gue, yang orang-orang mungkin juga suka kelupaan ya, adalah build your skill sets. Karena kenapa gue bilang kayak gini? Karena what I feel and what I believe gitu. Untuk membangun sesuatu yang lebih interesting buat kita di masa depan gitu. Misalkan gue pengen bikin suatu company that will solve like global warming problems. Gue butuh skill set yang benar-benar core untuk mendorong gue bisa melakukan itu di masa yang akan datang. Jadi memang yang penting itu menurut lu adalah pembangunan skill set, sama yang kedua adalah financial stability dulu ya, untuk awal-awal gitu kan? Yes, tapi itu menurut gue. Kalau menurut orang lain mungkin beda gitu. Betul juga, kayak misalkan kalau misalkan misalnya contoh ada orang yang benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan uang, berarti kan memang benar-benar financial stability itu udah maksimum gitu kan priority-nya. Jadi mereka harus benar-benar cari pekerjaan yang bodo amat apa tapi financial stability. Tapi misalkan di satu sisi yang ekstrim, misalkan anaknya Bill Gates gitu atau anaknya siapa gitu yang kaya banget, ya mereka lebih mungkin condong ke tempat yang lain, kayak lebih mau cari pengalaman yang lebih meaningful walaupun nggak dibayar segala macam. Jadi memang priority ini penting tapi berbeda-beda untuk setiap orang ya. Betul. Dan ini juga menurut gue bisa dilihat kayak dari segi pandang ekonomi juga sih, kalau kita bicara lebih theoretical dikit kan. Karena needs itu ada beberapa layer kan. Kayak pertama needs lu terhadap pangan, terhadap primer ya. rumah, lu primer, terus sekunder, terus tersier gitu. Kalau misalkan lu emang bukan datang dari keluarga yang berkepunyaan, itu ya lu harus penuhin dulu primer itu. Lu nggak bisa kayak ngejar impian lu kalau lu nggak bisa makan gitu kan. Ya betul. Setuju. Oke, jadi yang itu yang pertama ya tadi ya. Mungkin yang kalau kedua eksternal nih, kalau aspek eksternal. Kalau eksternal gimana lu ngelihatnya? Kalau eksternal itu jauh lebih banyak di research sih sebenarnya. Karena saat ini ya, kalau gue lihat teman-teman gue pas lagi waktu nyari kerja, terus habis itu gue bandingin sama orang-orang di zaman dulu kan, itu beda banget. Kayak kalau gue nanya ke bokap gue sama gue menjalani ini sendiri gitu. Kalau di masa gue misalkan needs-nya itu berbeda dalam hal sekarang industrinya juga udah berubah. Dulu industri itu lebih kayak industrial things lah, you automate things dan lebih kayak manual. Tapi sekarang lebih ke digital economy, kayak sharing economy, e-commerce, ride sharing, those kinds of things. Dan skill set yang lu butuhin buat masing-masing ini juga beda gitu. Oke. Jadi memang harus pinter-pinter scan market gitu, yang dibutuhkan apa dan yang lagi bener-bener kritikal untuk masyarakat atau misalnya untuk dunia pekerjaan itu apa gitu ya, Luke? Correct, benar. Kalau dari sudut pandang lu nih, sekarang kan tadi lu bilang tech segala macem kan, sharing economy. Kalau sekarang menurut lu yang lagi in terms of external itu apa tuh yang lagi oke banget gitu menurut lu? Yang lagi booming ya? Iya. Kalau sekarang sih talent yang paling dicari itu digital talent.
Nah, coba kita define dulu kayak digital talent tuh kayak gimana kan? Itu orang-orang ya yang emang mengerti digital. One, mungkin mereka bisa coding. Two, mungkin mereka familiar with digital product and how they can market digital products, right? Kita di sini bicara tentang digital marketing segala macam gitu. Dan yang digital talent ini yang menurut gue emang lagi high demand sih sekarang kayaknya. Kalau itu contohnya pekerjaannya apa ya lu, kayak apakah itu coder atau kayak misalkan product manager gitu di misalkan di company tech startup atau apa tuh biasanya lu kalau yang lagi yang oke gitu? Menurut gue sih kayak software developer dari yang segi codingnya, terus juga dari segi product manajernya. Karena kayak keahlian teks sendiri itu nggak cukup kan, karena lu harus link it to business at the end of the day. And that is what probably the product manager is supposed to do. Oke. Jadi kita udah bahas in terms of framework gitu ya untuk benar-benar milih pekerjaan yang meaningful. Jadi to recap tadi, pertama Lukman udah ngomong ada dua, pertama internal dan eksternal, yang kedua eksternal. Kalau internal dari segi passionnya apa, dicocokkan dengan priority-nya seperti apa, dan yang kedua dari segi eksternal tadi Lukman sudah berbicara bahwa dari segi eksternal itu kita harus scan market kira-kira apa yang dibutuhkan. Dan yang lagi ngetren atau lagi oke adalah digital. Nah sekarang lu misalkan ya kita misalkan udah tahu nih, oke, gue mau pekerjaan ini nih gitu. Misalkan pekerjaannya apa ya, misalkan gue mau jadi product manager, menjadi project management di startup gitu kan misalkan, atau gue menjadi consultant lah kayak lu gitu kan. Nah kalau udah tahu kira-kira ngapain tuh kita tuh biar dapat, biar masuk? Benar. Ini juga menarik sih karena mungkin yang gue banyak lihat ya, orang-orang tuh pengen jadi consultant. Tapi kayak mereka nggak tahu stepnya buat apa gitu, buat lu jadi consultant gitu. Iya, Both in terms of preparation dan performing at the interview or those kinds of things, right? Kalau gue bisa break it down into several steps. Pertama itu adalah preparation for your CV menurut gue. CV dulu ya, kan CV pertama kali dicek ya. Bahkan sebelumnya. Jadi sebelum lu bisa bikin CV yang menarik, lu harus punya pengalaman yang menarik dulu kan? Iya. Jadi lu harus punya, pertama lu build your experience. Terus kedua, lu nentuin gimana caranya lu sebenarnya bisa bikin CV yang menarik untuk perusahaan yang lu bakal apply. Dan gue tekenin untuk perusahaan yang lu bakal apply karena nggak semua perusahaan dan nggak semua role tuh mencari hal yang sama. Misalkan kayak di consultant, kayak gue dituntut untuk menjadi very number centric dan very analytical, dan maka dari itu mungkin CV gue tuh banyak yang ada performance dalam bentuk angka gitu. Misalkan gue mimpin project yang menghasilkan return on investment 50% atau misalkan 70%. Tapi itu not necessarily what's being looked for in other types of jobs gitu. Misalkan kayak kalau misalkan gue pengen jadi desainer, ya angka-angka itu nggak terlalu berarti gitu sebagai desainer. Yang lebih berarti adalah portfolio kreasi lu gitu. Lu udah bikin misalkan painting apa aja, mural apa aja, those kinds of things. Itu dari segi CV preparation. And then after that, lu harus prepare for your interview dan for your, kebanyakan kan ada online test, and for your online test. Iya. Habis itu lu conduct online test sama interviewnya. Habis itu ya fingers crossed lu keterima di perusahaan lu. Oke. Mungkin kalau misalnya dari perusahaan gitu, Lukman, itu biasanya di interview tuh ditanyainnya apa aja sih? Ditanyainnya apa aja ya? Iya. Apa kayak lebih kayak technical kita, kayak misalnya kalau kita mau jadi konsultan atau misalnya mau jadi product manager gitu, apakah lebih dilihat kayak dari sisi technical atau mungkin lihat dari personality kita, atau apa sih sebenarnya yang dicari gitu? Semuanya sih, 3 hal kalau gue bisa breakdown. Pertama, kayak dari segi diri lu sendiri dan experience lu kan. And how you can leverage that experience to bring this company forward. Itu pertama. Kedua adalah dalam segi your knowledge about the companies and how that companies align with your vision gitu.
gimana company itu dan value-value dari company itu cocok dengan diri lu. Karena company juga pengen lihat kan, gue nggak mau hire orang yang visionnya tuh nggak sama vision company gue gitu, atau vision dari divisi gue. Itu kedua. Ketiga ya masalah technical, dan ini again different from four different industries. Kayak kalau di consulting misalkan itu lebih ke problem solving skills. Kalau di banyak yang, kalau mungkin ada yang lagi prepare untuk consulting interview, itu namanya ada case interview part of the interview, right? Betul. Tapi ini hipotesa dari gue ya. Yang gue lihat sih sekarang ya, apalagi untuk fresh graduate ya. In terms of fresh graduate, hipotesa gue ya, mungkin ini bisa confirm sama Lukman sama Edwin. Kayaknya kalau fresh graduate itu kayaknya in general ya, itu lebih ngelihat ke mungkin ke raw intelligence gitu kan. Jadi lu bisa ngasih lihat bahwa lu tuh intelligence-nya tinggi raw-nya. Terus yang kedua kayak willingness to learn. Jadi kayak dari segi lu nya sendiri sifatnya seperti apa. Sama ya apakah lu interesting atau enggak gitu, apa lu enak diajak kerja atau enggak. Karena kan kalau untuk fresh graduate kan dari segi teknis mungkin kita masih nol gitu kan, walaupun kita di kuliah udah belajar finance classes, engineering classes, tapi tetapnya pasti di lapangan berbeda gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan fresh graduate kayaknya memang lebih tekankan ke itu ya, ke ya lu harus bisa nunjukin lu orang yang belajar, terus lu juga menarik. Tapi di sisi lain kalau lu di problem solving yang general gitu lu bisa solve gitu kan. Apalagi kalau di consulting kan case interview menunjukkan banget lu bisa solve problem atau enggak gitu ya. Bener nggak sih kayak gitu? Soalnya kalau expert kan bener-bener ini kan kayak yes. Lu punya offering kayak lu pernah kerja misalnya 5 tahun di company A, ntar lu bawa ya ke sini gitu kan. Enggak gitu kan kalau fresh grad. Yes. Gue agree sih, karena dan ini sebenarnya balik lagi ke 3 hal yang gue bilang tadi. Untuk masalah kayak personality lu, terus kayak lu interesting atau enggak, itu masuk di bucket pertama kan, kayak dari segi experience dan personal lu. Iya. Dan mungkin ini juga depends on company yang lu bakal apply to, ya kan? Karena mungkin untuk beberapa company yang dipentingin adalah kayak your raw kayak desire and your raw spirit gitu. Yang penting nih orang bisa belajar gitu. Yang penting nih orang bisa kayak punya semangat kenceng gitu kan. Tapi then again, gue nggak bisa bilang bahwa technical skills tuh nggak penting gitu. Karena kayak di consulting aja, kayak yang sering gue dengar adalah orang-orang tuh sebenarnya di personal experience mereka tuh oke-oke aja gitu, kayak mereka pass gitu. Tapi mereka nggak bisa solve the case interview, mereka nggak bisa, problem solving skills mereka tuh belum kuat sekali gitu kan. If we take another example, kalau misalkan kita lihat di misalkan kayak JP Morgan or ada private equity firms kan, itu juga financial skills lu tuh diuji banget sama mereka. Kayak lu gak cukup bilang bahwa kayak gue semangat nih buat belajar gitu. Ya mereka nggak mau nge-train lu dari nol kan, lama banget buat mereka. Betul. Oke, jadi memang harus balance ya. Dan balik lagi kita harus research dulu. Misalkan kalau lu apply ke banks atau private equity, berarti prep-nya lebih ke arah misalkan finance, corporate finance gitu. Kalau misalkan consulting ya berarti case interview, lo harus coba belajar prep dan segala macamnya ya. Betul. Dan mungkin dari pengalaman gue sendiri mungkin ada ini, mungkin Lukman juga bisa enforce, Edwin juga bisa. Jadi mungkin cari ini ya alumni atau orang-orang yang kerja di perusahaan itu, terus ngobrol aja kira-kira butuhnya apa gitu kan. Yang disebut kayak misalkan ada yang pendengar gitu kan, misalkan mau masuk ke, misalkan aku bikin sih gitu kan, bisa aja kan kontak Lukman gitu kan, ajak ngobrol, terus kayak misalkan tanya kayak interview gimana, kayak ya ngobrol-ngobrol gitu kan, bisa tanya-tanya. Atau misalkan ada orang mau masuk ke company misalkan kayak Pertamina gitu kan, ya bisa aja dia nanya-nanya ke orang-orang di Pertamina kayak gimana sih interviewnya, karena kan beda-beda kan. Jadi penting juga ya nanya-nanya orang kali ya. Yes, sorry. Benar, itu benar banget sih. Itu salah satu step yang very important I feel. Dan sebagai fresh graduate banyak yang masih malu-malu kan, kayak nanya LinkedIn segala macam. Itu mungkin mindset itu bisa dirubah aja dikit sih, karena kayak gue juga kalau ditanyain sama orang-orang juga gue kayak oke aja gitu, gue jawab aja kan kalau misalkan gue sempet gitu.
Bahkan sebenarnya kalau kita bisa lebih targeted lah, kita mungkin nanyanya adalah ke orang-orang yang baru masuk ke company itu selama kayak 1 sampai 3 tahun. Kenapa gue bilang begitu? Karena orang-orang ini biasanya merasa lebih flattered ketika lu nanya ke mereka bahwa mereka di-recognize terhadap achievement mereka gitu. Gue personally gue seneng gitu kalau misalkan ada orang-orang yang nanya ke gue gitu. Artinya kayak insight gue mungkin berguna nih buat mereka kan, and I can help them to actually achieve this gitu. Beda sama kalau misalkan lu tiba-tiba nanya ke CFO atau tiba-tiba nanya ke manajer gitu. Mungkin mereka nggak punya waktu juga buat jawab pertanyaan lu gitu kan. Bener-bener. Jadi dan juga paling relevan kan, experience-nya kan baru-baru gitu kan. Correct. Bener. Kalau misalnya pendapat kamu mengenai company culture gimana? Kalau sekarang kan khususnya kita anak muda nih, kita kan pasti mau kerja di company yang misalnya company culture-nya lain sama kita. Tapi kan dari masing-masing perusahaan tuh biasanya company culture-nya tuh ada beda-beda tuh. Dan itu jarang tuh bisa tahu sebelum kita masuk beneran kerja kan. Jadi gimana ya caranya kita bisa tahu kayak company culture-nya itu gimana sebelumnya, sebelum kita masuk ke perusahaan itu? Okay. Just give me a few seconds ya. I'll think about this a bit. Oke. Kalau menurut gue yang utama itu bisa 3 sih. Menurut gue ya. 1, itu lu masuk ke company event. Kayak mereka pasti perusahaan-perusahaan tuh banyak yang kayak ngunjungin ke universitas segala macam itu buat promosi role dan kayak opportunities di perusahaan mereka kan. Itu 1. Dan di situ mereka pasti kayak bicarain tentang culture mereka, tujuan mereka kayak gimana, itu pasti lah. That's very standard. Kedua, itu adalah kayak lu nanya-nanya ke orang yang udah di sana gitu. Be it your friend, be it orang dari LinkedIn gak kenal gitu. Atau misalkan alumni lu di sana juga kan. Itu kedua. Ketiga itu mungkin ini yang lebih susah dan ini lebih analytical kalau menurut gue ya. Itu lu bisa lihat dari kayak lu misalkan kalau lihat LinkedIn mereka atau kalau lu misalkan lihat review-review di internet gitu, itu orang-orang tuh sebenarnya pada banyak ngomongnya mereka kayak gimana sih? Kan sekarang di Glassdoor itu kan ada banyak kan kayak review tentang company ini, CEO approval rating segala macam. Itu menurut gue juga bisa sih. Dan bisa juga dilihat dari kayak turnover employee-nya. Kayak mereka rata-rata tuh stay di company itu berapa lama sih? Dan itu bisa jadi sedikit, it's not always the case, tapi itu bisa menjadi sedikit indikasi kayak company ini sebenarnya kayak gimana gitu. Oke, jadi banyak cara lah ya, kayak company culture ya, antara lu ngomong ke orangnya atau cari-cari di internet atau di sumber-sumber lainnya ya. Dan kayak penting juga ya culture ya. Soalnya kan kalau misalkan mau ngomongin, nah ini masuk ke segmen berikutnya kali, yaitu cara misalkan udah masuk nih interview, ya misalkan mudah-mudahan lolos, terus juga masuk gitu kan, nerima offernya dan udah masuk. Nah, sebenarnya topik berikutnya adalah gimana cara survive, dan gak cuma survive tapi bisa bener-bener thrive gitu di tempat kerjaannya gitu kan. Karena kan pada akhirnya kan kita mau juga survive dong, kita mau sustainable gitu kan karirnya, dan juga majunya juga cepat gitu kan, progress karirnya. Dan salah satunya mungkin tadi udah dibahas juga sama Lukman sama Edwin, untuk pertama fit to culture kali ya. Mungkin ya ada 2 lah mungkin ya kalau kita ngomongin. Pertama dari environment-nya, culture-nya, terus yang kedua dari segi performance gitu. Mungkin mulai dari culture dulu gitu kan. Dari segi culture, dari segi environment gitu. Gimana sih sebenarnya tips-tipsnya kalau dari lu sendiri? Lu misalkan masuk ke McKinsey gitu. Dulu pengalaman lu, mungkin ini ada agak thought provoking juga ya pertanyaannya. Jadi apakah kayak lu waktu itu udah fit dengan culture-nya, atau lu mencoba memfitkan diri lu dengan culture di company itu? Maksudnya di company apapun company gitu. I understand. Yes. Okay, so mungkin background story dikit kan. Kan gue juga sebelumnya intern di BCG. And this is very controversial. Habis itu gue masuk ke McKinsey kan for the full time gitu. Dan dari culture-nya pas di McKinsey gue tetap harus nyesuaiin sih. Walaupun gue ada experience di consulting firm lainnya juga gitu.
Karena even if they are in the same industry, culture itu bisa beda banget. So that's the first point. Second point, gue fit sama culture atau enggak, itu mungkin gue bilang gue harus menyesuaikan sih. Karena di McKinsey itu, they are known for being a very global firm. Jadi kayak orang-orang biasanya kayak pakai bahasa Inggris, terus habis itu lu ketemu orang juga, misalkan untuk training gue tuh nggak cuma sama orang Indo aja gitu, training gue tuh sama orang yang se-Southeast Asia, dan kita dikumpulin jadi satu, dan kita di-train gitu di situ, dan di situ juga culture-nya beda banget kan, karena ya mungkin jokes mereka tuh nggak sama kayak jokes yang biasanya gue omongin di kuliah gitu, segala macam. Cara kerja mereka juga kayak lebih demanding. Mungkin itu not very culture, tapi itu salah satu yang gua notice sih. Dan juga culture, one of the component of culture adalah the way of working kan. Gimana lu sebagai sebuah organisasi itu bekerja gitu. Dan menurut gua masih butuh adjust sih di McKinsey waktu itu. Oke. Menarik sih sebenarnya. Karena kan misalnya kita research nih ya. Misalnya kita research, misalkan company A culture-nya misalkan laid back gitu misalkan ya. Terus gue sebagai individual gue ambitious nih. Apakah tapi ini company ini bagus banget nih, company bagus dan gue tahu gue bakal suka banget kerja di situ. Terus itu bahkan company akan booming beberapa tahun lagi dan experience-nya mantep, bagus gitu. Apakah gitu gue lebih memilih untuk gue culture-nya nggak align tapi gue masuk aja, atau gue cari company lain yang culture align supaya gue kayak ya sudah deh gue biar bisa thrive gitu, karena kan sustainability juga important. Kalau menurut lu gimana lu? Ini balik lagi sih ke poin gue yang pertama, it's all about your priority ya. Benar. Sebenarnya kan. Benar. Karena lu nggak bisa gitu, kayak gue nggak bisa ngomong bahwa lebih penting orang buat yang company yang nggak fit culture-nya, terus habis itu mereka harus stay di situ. Ya buat orang yang nggak punya, ya mereka harus stay di situ gitu. They don't have a choice. Iya, bener banget sih. Iya kan. Menurut aku mungkin ada beberapa saat yang kita merasa kayak it's just a job gitu ya kali ya, kayak jadi orang mungkin kayak mereka nggak cocok banget dan environment kantornya, tapi mau gak mau mereka tetap kerja gitu. Karena mungkin priority mereka itu lebih ke mereka need this job. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang lebih priority beda, misalnya mereka pentingin company culture, mungkin mereka juga kayak lebih kayak kayak mendingan gue pindah deh ke perusahaan yang lain yang lebih mungkin value-nya lebih mirip sama mereka. Mungkin kayak gitu itu play a part banget. Ya, betul sih. Setuju. And mungkin yang gue tekanin di situ adalah culture. You can try to change culture, but it is very hard. Culture is shaped top down biasanya kan. Kayak dari leaders lu ngasih contoh kayak gimana, habis itu menjadi culture lu. Dan itu juga nggak cuma 1 tahun bisa berubah gitu. Bisa sampai lama gitu kan, buat merubah culture sebuah company. Setuju. So practical, kalau kita ambil dari practical lens, kalau lu ngerasa culture di company itu nggak bagus, dan habis itu lu ngerasa bahwa nggak ada inisiatif dari misalkan leadership company-nya itu untuk merubah culture-nya, don't hope that it will change in the future. Ya. Setuju. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin nih tentang culture gitu kan, how to ini. Jadi memang kadang-kadang ya ada penyesuaian lah ya untuk orang-orang yang baru masuk gitu. Mungkin yang kedua, in terms of performance gitu. Ada nggak sih tips-tips dulu pas lu masuk, apa sih yang lu lakuin? Apakah itu misalnya cari mentor atau apa? Jadi supaya performa lu tuh on par dengan apa yang di-expect gitu. Ya. Kalau yang gue lakuin waktu itu sih, mungkin ini 3 hal, tapi sebenarnya nggak misi sih kalau kita bilang. Nggak mutually exclusive sama collectively exhaustive. Jadi ada agak bersinggungan antara 3 hal ini. Pertama, menurut gue adalah benar yang lu bilang tadi, itu adalah mencari mentor dan mencari orang yang bisa support or teach lu. Itu pertama kan. Yang kedua itu getting to know the way of working, be it from mentor atau lu kayak belajar sendiri, karena itu juga penting kan. How you navigate through the environment. Yang ketiga adalah kayak lu sebagai individual, waktu itu gue ini sih kayak push myself to actually work very hard to get to know how this company actually works gitu. Biar gue nggak usah kayak biar gue bisa lebih efisien lah kerjanya.
Oke, jadi memang 3 hal itu ya. Kayak dan emang 3 hal itu juga harus terus menerus gitu, nggak cuma di setahun pertama, tapi karena company juga evolving gitu, dan orang-orangnya juga kan shifting around segala macam, keluar masuk, kita emang harus adjust terus ya. Apalagi kan kalau kita naik pangkat, misalkan kalau misalkan di pangkatnya misalnya masuk analis, terus habis itu naik jadi associate atau jadi apa gitu kan, itu kan pasti ekspektasinya berubah juga kan. Jadi kita harus adjust juga dan harus cari lagi tuh, misalkan tadinya mentor gue si A, terus karena gue udah naik, mungkin mentor gue juga misalkan gue harus cari lagi nih yang lebih senior, atau misalkan gue harus ngomong ke siapa, dan gue harus lihat misalkan benchmarknya ke siapa segala macam kan. Jadi memang harus adjusting juga ya tahun per tahun gitu ya. Benar. Dan untuk setiap position kan skill set yang lu butuhin juga beda, makanya lu mentornya itu harus bagus kalau lu punya kayak mentor yang tahu segalanya, but that's usually not the case. Jadi setiap kali lu it is an ongoing effort, lu harus banyak belajar dari banyak orang, dan secara internally lu juga harus becoming a very curious person. Jadi jangan puas dengan oke, yang diminta sama bos gua tuh A gitu. Oh iya, ya udah gua kerjain A. Usually kalau kayak gitu lu nggak bakal jadi di consider top performer. Kalau yang di consider top performer adalah kalau bos lu misalkan nyuruh A, lu pertama make sure you maksudnya kayak mencapai A itu, tapi tambahin lagi kayak A+1, A+2 gitu. Karena itu yang bakal menjadi sesuatu yang dilihat oleh orang-orang yang misalnya bos-bos lu, karena yang dia ekspektasi A ternyata, tapi pas dilihat ini dia ternyata bisa mendrive insight yang lebih banyak dari yang gue minta gitu. Nah itu biasanya enak sih kalau sebagai atasannya. Oke, menarik tuh ya, poin menarik tuh. Jadi kalau misalnya jadi top performer harus exceed expectation gitu kan. Benar. Oke. Correct. Oke, jadi kita udah bahas nih dari awal kayak cara cari gimana, tadi Lukman ngomong ada internal eksternal, terus cara masuknya gimana, tadi ada 3 step. Dan juga terakhir cara thrive gitu. Dari 2 tadi, segi culturally, dari network, dari segi environment, sama dari segi performance gitu kan. Nah mungkin terakhir nih dari gue ya, at least Edwin kalau mau nanya tambah-tambahin lagi. Cuma kalau dari gue, share dikit perjalanan lu dari ya singkat aja, share singkat gitu yang menarik banget, insight yang lu udah kasih juga, ini pengalaman cerita lu sampai sekarang di McKinsey gimana. Jadi itu sih dari kita. Kalau misalkan lu ada kata-kata penutup, atau kalau nggak ada, mungkin kita bisa udahin dulu nih. Dan mungkin teman-teman juga kalau misalkan ada yang mau langsung tanya-tanya ke Lukman juga boleh ya, Luk ya, atau misalkan ada boleh ya. Oke, mantap. boleh lewat LinkedIn aja kalau gitu. Lewat LinkedIn ya. Oke, tuh yang mau kontak Lukman bisa lewat LinkedIn. Nanti mudah-mudahan Lukman jawab kalau nggak sibuk. Tapi kalau misalkan kalau ada kata-kata penutup, kalau nggak ada, mungkin aku pertanyaan penutup ya, Lukman. Waktu boleh. Kamu lulus dari kuliah, kamu imagine gak sih kamu sekarang kerja di company yang kamu kerja sekarang, dan kamu di place yang kamu ada sekarang? Waktu lulus kuliah? Iya, waktu lulus kuliah pertama kali. Soalnya mungkin kayak kan teman-teman yang pendengar mungkin juga barusan lulus kuliah, barusan mulai cari kerja. Kebayang atau enggak? Waktu itu sih mindsetnya adalah I have to get this whatever it takes. Jadi gue benar-benar ngebayangin diri gue sebagai consultant di McKinsey or BCG or Bain gitu kan. Jadi masalah kebayang atau enggak, at least I envision myself to have this position. Masalah percaya bakal dapat atau enggak, ya insya Allah aja gue udah berusaha gitu kan. Gue juga nggak tahu gue bakal keterima atau enggak waktu itu. Oke. Mungkin ada kata-kata penutup, Luk? Kata-kata penutup ya. Kalau dari gue sih, kata-kata penutupnya adalah keep working hard, keep believing in yourself. Gue tahu di situasi COVID kayak gini, it's very hard to get a job, right?
kayak company bahkan beberapa ada yang lay off employee-nya. I think this is a very tough time, but you have to keep working hard and you have to keep believing that this will work out, right? Dan again, jangan cuma mikir sukses tuh cuma lu dapat terima di kerjaan sesuatu. That's not necessarily what success means, right? Lu bisa aja kalau misalkan saat ini susah untuk mencari kerja, lu bisa start your own business gitu. Banyak teman-teman gue yang bikin bisnis kayak makanan, minuman, jual makanan, minuman gitu. That is something that you can do at this time. So, yeah, I guess silver lining is keep working hard and keep believing in yourself. Wah, mantap. Oke, thank you banget lo udah join The Philomath. Nanti kalau misalkan kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau ada suggestion mau kita bahas topik apa lagi, mungkin bisa langsung komen atau misalkan nanti bisa ngomong langsung ke gua atau Edwin. Oke, jadi untuk kali ini seperti itu guys. Thank you for listening and goodbye. Cheers. Thank you. Cheers guys. Thank you.